Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang ruang vektor pada mata kuliah aljabar linier maupun matriks dan ruang vektor. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada subbab ruang vektor secara umum. Langsung saja kita masuk ke materinya. Ruang vektor umum. Dalam bagian ini kita memperumum konsep vektor. Lebih lanjut kita akan menyatakan sehimpunan aksioma yang jika dipenuhi oleh sekelompok benda, maka benda tersebut akan dinamakan vektor. Oke, jadi kemarin kita sudah belajar vektor gitu ya, vektor di R2 maupun di R3. Terus sudah kita generalkan juga vektor itu di Rn, di ruang N Euclid. Nah, kali ini vektor itu akan kita generalkan lagi secara lebih umum. Yang penting vektor-vektor tadi memenuhi aksioma-aksioma yang disyaratkan. Kalau memenuhi maka sekumpulan himpunan tadi kita katakan sebagai vektor. Aksioma-aksioma tersebut diperoleh secara abstraksi sifat-sifat paling penting dari vektor di Rn. Secara otomatis, vektor-vektor di Rn memenuhi aksioma tersebut. Jadi, aksioma-aksioma itu sebenarnya diturunkan atau diabstraksi dari sifat-sifat penting di Rn atau di ruang N Euclid. Nah, maka otomatis Rn ya, vektor-vektor yang sudah kita pelajari sebelumnya itu masuk ke ruang vektor yang akan kita bicarakan kali ini. Jadi konsep baru kita mengenai sebuah vektor akan mencakup vektor kita yang lama dan banyak macam vektor yang baru. Jadi vektor yang sudah kita kenal sebelumnya itu tidak kita tinggalkan ya. Jadi tetap seperti itu. Tetap ada, justru sekarang itu digeneralkan lebih luas, maka nanti akan ada vektor-vektor baru yang sangat banyak. Jadi nanti vektor itu tidak hanya sebatas yang kalian kenal R2, R3 maupun Rn ya, bisa nanti berupa matriks, bisa polinomial, lalu bisa juga fungsi yang diferensiable kontinu dan seterusnya. Nanti akan kita lihat berbagai macam bentuk ruang vektor yang kita definisikan. Misalkan V adalah sembarang himpunan benda yang mana didefinisikan operasi penjumlahan dan perkalian skalar bilangan real. Jadi nanti modal kita itu punya V, gitu ya. V itu sembarang himpunan benda dan nanti ada operasi penjumlahan dan perkalian skalar. Nah, itu jadi modalnya harus ada 3 itu, himpunannya, himpunan benda-benda tadi, lalu ada operasi penjumlahan dan operasi perkalian skalar. Yang diartikan dengan penjumlahan adalah sebuah kaidah untuk mengasosiasikan dengan setiap pasangan benda U dan V di dalam V sebuah elemen U dan V. U plus V yang dinamakan jumlah atau sum dari U plus V. Jadi nanti itu aturan penjumlahan itu enggak sebatas yang kita kenal gitu ya. Mungkin kalau kemarin yang penjumlahan 2 buah vektor itu setiap elemen seletak dijumlah gitu ya. Enggak, ini nanti itu general. Yang penting bisa menghubungkan setiap U dan V di dalam ruang vektor V itu menjadi U plus V. Pendefinisinya terserah kita. Yang penting nanti aksiomanya terpenuhi. Nah, operasi penjumlahan tadi kita katakan operasi jumlah atau operasi sum dari U dan V. Selanjutnya, dan yang kita artikan dengan perkalian skalar adalah sebuah kaidah untuk mengasosiasikan dengan setiap skalar K, di mana K itu skalar, dia elemen real, dan setiap benda U di V, sebuah elemen K kali U, KU, yang dinamakan kelipatan skalar. Jadi kalau tadi kita sudah punya penjumlahan, nah sekarang perkalian dengan skalar. Perkalian skalar itu disimbolkan nanti K kali U. Ya, jadi kita ulangi lagi, untuk ruang vektor secara umum itu tadi kita modalnya ada 3.
Yang pertama, kita punya suatu sembarang himpunan benda. Nah, bendanya itu apa? Nanti akan kita lihat. Dia bisa fungsi, bisa matriks, gitu ya, bisa polinomial, dan seterusnya. Lalu kita harus punya operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan itu mengasosiasikan U dan V. U dan V itu elemen dari ruang vektor tersebut. Jadi harus bisa menjumlahkan dua buah vektor. Lalu yang ketiga itu ada perkalian skalar. Jadi perkalian skalar itu mengalihkan antara skalar konstanta elemen real gitu dengan V. V itu elemen dari ruang vektor kita. Nah, berikut aksioma-aksiomanya. Misalkan U, V, dan W adalah unsur pada ruang vektor V dan KL merupakan skalar unsur bilangan real. Ini kalau nggak kelihatan ini K dan L ya. Merupakan skalar unsur bilangan real. Maka agar V dinamakan ruang vektor jika memenuhi syarat berikut. Nah, ya. Oh ya, sekalian saya ingatkan lagi untuk penulisan vektor ya. Untuk penulisan vektor itu ruang vektor, walaupun ini ruang vektor secara umum ya, bukan vektor hanya R2, R3 itu, penulisan ruang vektor, elemen vektor itu ini kapital, bold gitu ya. Ini cetak tebal U, V, dan W ini bold. Lalu untuk skalar, nah ini untuk skalarnya kita KL. Nah ini biasa tidak bold, dan biasanya ditulis cetak miring. Nah jadi di sini kita punya U, V, dan W itu elemen dari ruang vektor V. Lalu KL itu elemen real, di skalar elemen bilangan real. Maka nanti kalau si vektor V tadi, ya V dan operasi jumlah dan operasi kali yang sudah ada di ruang vektor V itu memenuhi syarat-syarat berikut, nanti ada 10 aksioma, maka kita katakan V tadi sebagai ruang vektor. Kita mulai dari yang pertama. Jika U V elemen V, maka U plus V elemen V. Atau ini E itu elemen ya, elemen atau ada. Oke, jadi aksioma yang pertama yang harus dipenuhi yaitu kalau kita punya penjumlahan dua buah vektor elemen ruang vektor V, kalau dijumlah dia harus masih berada di ruang vektor V. Itu yang pertama. Yang kedua, U plus V sama dengan V plus U. Nah, jadi U plus V sama dengan V plus. Jadi dibalik dia tidak terjadi masalah. Lalu U plus V plus W, nah ini terkait urutan, V plus W-nya kita kerjakan dulu baru ditambah dengan U, akan sama dengan U plus V dijumlahkan dulu baru ditambah dengan W. Yang keempat, terdapat elemen 0 di V sehingga 0 plus U itu sama dengan U plus 0 sama dengan U untuk setiap vektor U di V. Nah, yang keempat ya, ada elemen 0 di dalam V tadi, ruang vektor V. Sehingga kalau kita tambah dari kiri maupun dari kanan, dia hasilnya tetap yaitu sama dengan U. Yang kelima, untuk setiap U di V terdapat min U. Nah, ini dijamin bahwa untuk setiap U itu terdapat min U di V yang dinamakan negatif U. Min U tadi dinamakan negatif U sehingga U ditambah dengan min U sama dengan min U plus U sama dengan 0. Ya, yang aksioma yang kelima, kita setiap U di ruang vektor V dia pasti ada min U di V, atau min U ini sering kita sebut sebagai inverse penjumlahan, inverse penjumlahan dari U yang dia masih ada di V, sehingga nanti U ditambah min U sama dengan 0. Yang keenam, jika K adalah sembarang skalar dan U elemen V, maka K kali U elemen V. Jadi nanti kita punya sembarang konstanta K, gitu ya, elemen real tentunya, kita kalikan dengan U, K kali U tadi masih elemen dari V. Selanjutnya, yang ketujuh, KU plus V sama dengan KU plus KV, distributifnya. Yang kedelapan, K plus L itu dikali dengan U sama dengan KU plus LU. K plus L dikali dengan U itu KU plus LU. Yang ke-9, KL
dikalikan dengan U sama dengan K. L dan U dikalikan dulu. Jadi K setelah itu dikalikan dengan hasil L kali U. Harus sama dengan L kali K kali U. Yang ke-10 yang terakhir ini 1 kali U sama dengan U. Atau ini elemen perkaliannya ya. Nah, itu jadi kalau suatu suatu himpunan V ya, suatu himpunan V yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan dan operasi perkalian, kalau memenuhi 10 aksioma ini maka kita katakan dia sebagai ruang vektor. Jadi ruang vektor di sini nggak hanya terbatas kemarin ya, cuma R1, R2, R3 maupun Rn yang sudah kita pelajari. Nah, ini digeneralkan untuk ruang vektor yang lebih umum. Oke, beberapa contoh ruang vektor umum. Yang pertama, V adalah himpunan vektor Euclid dengan operasi standar, operasi penjumlahan, dan operasi perkalian dengan skalar yang dinotasikan Rn. Nah, jadi yang pertama itu ruang vektor Euclid yang sudah kita bahas tadi di Rn, itu semuanya masuk ke ruang vektor. Operasinya operasi penjumlahan dan perkalian dengan skalar yang sudah kita bahas tadi. Selanjutnya yang kedua itu V adalah himpunan polinomial pangkat N dengan operasi standar. Ya, jadi yang kedua itu himpunan polinomial berpangkat N misalkan. Bentuk umum polinomial berorde N, ini Pn kita simbolkan Pnx sama dengan A0 plus A1X plus dan seterusnya sampai ANX pangkat N. Ya, jadi ini polinom berderajat N, maka nanti pangkat tertingginya pangkat ke N. Terus misalkan Qnx itu B0, B1X, dan seterusnya sampai Bnx pangkat N. Nah, operasi standar, tadi kan kita harus punya himpunannya ya, himpunan kita sudah ada. Gitu ya. Himpunan polinomial. Jadi semua yang bentuknya seperti ini, polinomial, pangkat N. Nah, operasinya sekarang operasi penjumlahan. Operasi penjumlahannya itu Pnx plus Qnx itu sama dengan A0 plus B0 ditambah A1 X ditambah B1X ditambah dan seterusnya sampai ANX pangkat N ditambah BNX pangkat N. Jadi nanti sebenarnya ini bisa dikumpulkan jadi satu ya. A0 plus B0 ditambah A1 plus B1 terus dikurung dikalikan dengan X dan seterusnya nanti kurung buka AN plus BN kurung X pangkat N. Jadi bisa dikumpulkan yang pangkatnya sama itu bisa kita jumlahkan. Nah, kalau perkalian dengan skalar definisinya seperti apa? Definisinya K kali Pn polinomial berderajat N sama dengan K kali A0 ditambah K kali A1X ditambah dan seterusnya sampai K kali ANX pangkat N. Nah, ini definisi ruang vektor polinomial berorde N. Ya, kita punya polinomial, terus operasi standarnya penjumlahan dan perkalian skalar ini. Oke, notasinya ini ya, Pn. Jadi ruang vektor ini disimbolkan dengan Pn. Selanjutnya, V adalah himpunan matriks berukuran M kali N dengan operasi standar penjumlahan matriks dan perkalian matriks dengan skalar. Ruang vektor ini sering dinotasikan dengan M kali N ya. Jadi M yang ini ordenya atau ukurannya ya, ukurannya M kali N. Oke, seperti itu. Diingat-ingat ini jadi ini vektor ruang vektor yang standar ya, ruang vektor standar yang nanti sering kita pakai ada 3 ya. Yang pertama ruang vektor Euclid Rn tergantung n-nya berapa, R2, R3, R4, R5, R6 dan seterusnya sampai Rn. Yang kedua ada polinomial berorde n, kita simbolkan Pn ya. Pn polinomialnya bentuknya ini, operasinya penjumlahan dan perkalian seperti ini. Lalu yang ketiga ada operasi, ada himpunan matriks M kali N. Kita simbolkan ini ruang vektornya M kali N. Nah, ini operasinya ya biasa penjumlahan dan perkalian dengan skalar pada matriks. Apakah cuma ada 3 ini? Nah, pertanyaan apa cuma ada 3 ini? Nah, jawabannya masih tak berhingga banyak. Jadi sebenarnya banyak sekali ruang vektor. Tergantung kita pendefinisiannya seperti apa. Tidak hanya sebatas 1 sampai 3 ini.
Nah, berikut diberikan contoh. Ya, coba ini sebenarnya belum tentu ruang vektor ya. Maka pertanyaan di sini selidikilah. Himpunan mana yang merupakan ruang vektor terhadap definisi operasi yang diberikan. Jadi harus memenuhi 10 kriteria tadi. Kalau memenuhi 10 kriteria tadi, maka kita katakan dia sebagai ruang vektor. Yang pertama, semua himpunan triple bilangan real x, y, z dengan operasi x, y, z ditambah x aksen, y aksen, y aksen sama dengan x plus x aksen, y plus y aksen, y plus y aksen. Dan k kali x, y, z sama dengan kx, y, z. Nah, ini sebenarnya kan hampir sama kayak operasi di R3 ya, R3 x, y, z. Tetapi operasinya berbeda di sini. Kalau operasinya penjumlahan sama ya, tapi kalau perkalian kan harusnya kx, ky, kz gitu ya. Nah, kalau ini kita modifikasi, kita jumlah, kita operasi perkalian kita ubah gitu ya. Kita punya bilangan sama, ini sebenarnya di R3 gitu ya, x, y, z, tapi operasi perkaliannya berbeda, untuk penjumlahannya masih sama. Apakah ini masih ruang vektor? Nah, coba nanti akan kita selidiki. Contoh yang kedua, himpunan semua matriks ya ukurannya 2 kali 2 yang berbentuk. Nah, bentuknya khusus ya, nggak sembarangan. Harus A0, 0B. A0, 0B dengan AB ini elemen real ya. Ini nanti bentuknya harus di sini 0 dan sini suatu bilangan real A dan B dengan penambahan matriks dan perkalian skala. Nah, kalau operasinya operasi yang sudah ada sama di matriks gitu ya, penambahan matriks dan perkalian dengan skalar. Oke, seperti ini contoh nomor 1 2 akan kita selidiki, kita kerjakan di tempat yang terpisah. Oke, kita kerjakan contoh nomor 1. Himpunan semua triple x, y, z dengan operasi x, y, z plus x aksen, y aksen, z aksen sama dengan x plus x aksen, y plus y aksen, z plus z aksen. Dan operasi perkaliannya k kali x, y, z sama dengan kx plus kx, y, z. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita menyelidiki ya harus kita selidiki ke 10 syarat tadi ya. Apakah 10 syaratnya itu terpenuhi? Kalau 10 syarat tadi terpenuhi, maka kita katakan dia sebagai ruang vektor. Oke, kita akan selidiki dari nomor 1. Oke, yang pertama tadi U plus V gitu ya. U plus V itu masih ada di dalam V gitu ya. Nah, maka pertama, ini ya sebelum kita keseluruhan, kita ambil sembarang dulu dua buah elemen dari ruang vektor kita. Misalkan ruang vektor kita tadi V ya. Di misal ruang vektor kita, ruang vektor yang kita bicarakan itu sama adalah ruang vektor V. Nah, ruang vektor V. Nah, pertama harus kita ambil dua buah sembarang dari ruang vektor. Jadi ambil sembarang ruang vektor elemen dari V gitu ya. Nah, misalkan yang pertama kita simbolkan aja. Oh, nanti kita butuhnya 3 ya, karena tadi yang di aksioma kita tadi ada U plus V plus W, ada 3. Maka sekalian ini kita ambil 3. Jadi kita misalkan elemennya V, U, V ya, dan W ya. Ini elemen dari vektor V. Jadi namanya ini sebenarnya terserah ya, nggak harus U, V, dan W. Pakai A, B, C juga boleh, terserah. Kita ambil sembarang U, V, dan W elemen dari V. Nah, misalkan U ini gitu ya, U ini elemennya yaitu U1, U2, dan U3. Lalu V itu sama dengan V1, V2, dan V3. Lalu kita ambil W-nya, itu W1, W2, dan W3. Nah, jadi pertama kita ambil 3 buah elemen yang di dalamnya dulu. Nah, setelah itu kita ambil ini
elemen realnya atau skalarnya tadi ya. Nah, selanjutnya ambil sembarang. Tadi kita butuh dua ya, K dan L, elemen dari real atau elemen konstanta tadi. Oke, nah sudah kita ambil, baru sekarang kita buktikan ada 10 tadi. Yang pertama, tadi U plus V harus masih ada di dalam ruang vektor kita. Ruang vektor kita adalah V. Nah, maka kita cari aja U plus V ya. U plus V kalau pakai definisi, nah, tinggal dijumlahkan ini kan. Nah, maka ini tinggal U1 plus V1, U2 plus V2 gitu, U3 plus V3. Nah, apakah ini tuh elemen dari V? V tadi apa sih? V itu yang penting dia triple XYZ gitu ya. Triple yang XYZ ini semuanya elemen bilangan real. Nah, jelas bahwa U1, V1 tadi bilangan real kan, maka dijumlah bilangan real. Nah, maka ini jelas elemen real. Ini U2 dan V2 itu juga real dijumlah, maka dia masih elemen real. Ya, ini juga masih elemen real. Nah, maka kita simpulkan karena U plus V itu dia triple, yang elemen-elemennya elemen real, maka kita simpulkan U plus V ini elemen dari V. Maka yang pertama terpenuhi. Yang kedua itu U plus V sama dengan V plus U. Nah, kita cari U plus V. U plus V ini sama dengan V plus U. Nah, ini kalau kita jumlahkan U1 plus V1, U2 plus V2, U3 plus V3. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan sifat elemen real. Nah, ini kan U1, V1 elemen real, U2, V2 real, U3, V3 elemen real. Di dua buah bilangan real itu berlaku A plus B sama dengan B plus A. Maka ini bisa kita balik. Ya. Ini bisa kita balik jadi V1 plus U1, V2 plus U2, V3 plus U3. Ya udah, ini udah terbalik. Maka ini bisa kita tulis jadi V ditambah U. Ya. Ini maka bisa kita tulis jadi V ditambah U. Nah, maka terbukti U plus V sama dengan V plus U. Aksioma yang kedua terpenuhi. Sekarang kita masuk ke aksioma yang ketiga. Aksioma yang ketiga itu ada elemen 0. Ya. Ada elemen 0, sedemikian sehingga 0 plus U sama dengan U plus 0. Terdapat elemen 0. Kira-kira elemen 0-nya apa? XYZ ini. Nah, maka elemen 0-nya terdapat elemen 0, yaitu sama dengan, ini aja kita ganti 0 semua. 0,0,0. Ya kan? Sedemikian sehingga kalau kita punya U ditambah 0, ya, U ditambah 0 artinya apa? U ditambah 0 berarti ya U1 tambah 0, U2 ditambah 0, U3 ditambah 0. Ya kan? Sama dengan U1, U2, U3. Atau ini sama saja U. Terbukti ya, U plus 0 sama dengan 0. Nah, demikian juga 0 ditambah U. Itu hasilnya juga harus sama dengan 0. Jadi 0 ditambah U1, 0 ditambah U2, 0 ditambah U3. Nah, ini sama dengan U1, U2, U3. Maka ini sama dengan U juga. Oke, syarat yang ketiga terpenuhi bahwa 0 ditambah U itu sama dengan 0 ditambah U sama dengan U ditambah 0, hasilnya sama dengan U. Terdapat elemen 0.
Lalu yang keempat, oh sebentar, ini tadi yang ketiga ya. Nah ini balik, maaf. Ini yang keempat. Ini itu yang keempat. Nah sekarang baru kita yang ketiga. Yang ketiga itu U plus V plus W. Jadi ini urutan akan sama dengan U plus V plus W. Nah jadi yang pertama kita definisikan U plus V plus W ya. V plus W. Oke. Maka ini hasilnya sama dengan U itu apa? U tadi U1, U2, dan U3. Ditambah kalau V plus W apa? V plus W itu sama dengan V1 plus W1, V2 plus W2, V3 plus W3. Oke, sama dengan, ini berarti bisa kita gabung, U1 plus V1 plus W1, ya, U2 plus V2 plus W3, yang terakhir U. Ini 2 ya, maaf, ini W-nya W2. W2, yang ini U3 plus V3 plus W3. Nah, seperti ini. Nah, tadi kita ingin menunjukkan bahwa U plus V plus W itu sama dengan U plus V baru ditambah dengan W. Nah, ini kan sebenarnya bisa kita pecah, ya kan? Ini bisa kita pecah. Ini jadi U plus V-nya dikerjakan dulu, karena ini kan dia tadi bilangan real ya. U1, V1, W1 itu bilangan real. Bilangan real itu berlaku U plus V dikerjakan dulu, baru ditambah dengan W, akan sama dengan V1 plus W1 dikerjakan dulu, baru ditambah dengan U1. Maka ini bisa kita pecah menjadi U1 plus V1, gitu ya, U2 plus V2, U3 plus V3. Tutup ditambah dengan W1, W2, dan W3. Maka hasilnya sama dengan, ini jadi U plus V ya. Ini berarti U plus V, dikerjakan dulu, baru ditambah dengan W. Oke, terbukti yang ketiga, U ditambah V plus W sama dengan U plus V dikerjakan dulu, baru ditambah dengan W. Itu yang ketiga, terus yang empat tadi terdapat elemen 0, sudah. Sekarang kita masuk ke 5, yaitu ada min U. Sedemikian U ditambah min U itu sama dengan min U ditambah U sama dengan 0. Selanjutnya yang kelima. Yang kelima itu ada elemen negatif. Ya, yang kelima itu terdapat elemen negatif min U, gitu ya. Nah, kita definisikan min U. Nah, min U itu apa? Min U itu sama dengan min U1, min U2, dan min U3. Nah, nanti harus ditunjukkan tadi ya, bahwa U plus U ditambah dengan min U itu harus sama dengan min U ditambah U sama dengan 0. Harus hasilnya sama dengan 0. Oke, kita tambah, berarti di sini jadi U1 ditambah dengan min U1, U2 ditambah dengan min U2, yang terakhir U3 ditambah dengan min U3. Jelas hasilnya sama dengan 0, 0, 0. Maka ini sama dengan 0 di vektor. Selanjutnya untuk min U yang ditambahkan dengan U. Maka di sini jadi min U1 ditambah dengan U1, min U2 ditambah dengan U2, dan min U3
ditambah dengan U3. Jelas hasilnya sama dengan 0, 0, dan 0. Oke, maka terbukti ya bahwa U plus min U sama dengan 0 dan min U plus U sama dengan 0. Seperti itu, kita lanjut ke yang ke-6. Oke, yang ke-6 itu terdapat konstanta K, gitu ya. Sedemikian sehingga K kali U itu masih ada di V. Sekarang kita ada K dikali dengan U, gitu ya. K kali U berarti definisinya apa? Nah, definisinya tadi K kali U1, U2, U3. Oke, diperhatikan definisinya ya tadi. Karena definisi kalau perkalian dengan konstanta tadi berbeda dengan yang sudah kita kenal. Definisinya dikali dengan K itu cukup yang depan sendiri. Oke, lanjut. Nah, maka ini apakah masuk ke elemen dari V? V tadi yang penting triple elemennya semuanya real. Nah, jelas K kali U, ya jelas ini elemen real gitu ya. Karena K itu real, U itu real, dikali masih real juga. U2 dan U3 jelas real, tadi sudah diberikan di awal. Maka di sini terbuktilah K kali U itu juga elemen dari real. Kok real itu elemen dari V ya. Elemen dari V. Oke, itu nomor 6. Sekarang kita ke nomor 7. Nah, 7 itu K kali U plus V harus sama dengan KU plus KV. K kali U plus V nanti harus kita tunjukkan sama dengan KU plus KV. Maka ini sama aja K kali. Nah, U plus V itu apa? U plus V itu sama dengan U1 plus V1, U2 plus V2, U3 plus V3. Sama dengan dikalikan K, tadi cukup elemen yang pertamanya saja gitu kan. Makanya sama dengan KU1 ditambah KV1, U2 plus V2, U3 plus V3. Nah, kalau sudah, nanti kita harus bisa menunjukkan ya, itu sama dengan KU kali KV. Nah, ini sebenarnya bisa kita pecah ya. Ini bisa kita pecah jadi bentuk KU1 ditambah U2, KV1 ditambah V2, ini jadi sebentar. Yang kedua, oke sebentar, ini kita revisi sebentar. Ini itu harusnya nanti kita bentuk ke ini ya, harusnya nanti kita bentuk ke KU1 KU ditambah KV. Oke, maka mecahnya gini. Ini itu bisa kita pecah jadi KU1, U2, U3 ya, ditambah dengan K V1, V2, V3. Ya kan bisa dipecah seperti ini ya. Oke, maka yang KU1, U1, U3 ini kan definisi dari apa? K kali, ini definisi dari K kali vektor U kan gitu. Nah ini ditambah yang ini K kali vektor V. Oke, terbukti ya. K kali U plus V itu sama dengan KU1 plus V1, KU plus KV. Nah sekarang kita ke yang ke-8. Oke, yang ke-8. Yang ke-8 itu K plus L dikali U harus nanti sama dengan KU kali LU. Nah, ini yang dijumlahkan konstantanya. K plus L dikali U ya. Oke. K kalau menggunakan definisi, ini K plus L ini kan dikalikan dengan U. Yang dikalikan dengan U kan cuma elemen pertama ya. Maka ini sama aja K plus L ya, dikali dengan U1. U2
dan U3-nya tetap karena berdasarkan definisi. Maka ini bisa kita pecah jadi KU1 ditambah KU2, U3 dan U2 dan U3. Oh, ini masih U1 ya. Ini U1, ini U2 dan ini U3. Oke, seperti ini. Oke, pertanyaannya, apakah ini nanti gitu ya, ini tuh akhirnya apakah nanti bisa kita ubah gitu ya ke bentuk KU ditambah LU ya. LU. Ini LU. Sebentar, ini juga L ya harusnya. Ini harusnya L juga. Gimana? Apakah bisa ini kita ubah ke bentuk KU plus LU, bentuk seperti atas itu? Kita modelnya cuma ada KU1 plus L1, U2 sama U3. Kita pecah di penjumlahan. Kalau ini tadi kan bisa kita pecah di penjumlahan jadi 2 seperti ini, yang ke-7 tadi ya. Nah, sekarang gimana kalau yang ke-8 bisa dipecah seperti itu? Nah, tentu nggak bisa ya. Coba deh kalau nggak percaya kita jabarkan saja. Kita jabarkan ya, kalau KU itu kan sama aja KU1 ya kan, U2, U3 ya kan. Terus kalau LU itu sama dengan LU1, U2, U3 kan seperti itu. Atau ini sama aja KU1 plus LU1, U2 plus U2 ya. Terus ada U2 plus U2 dan ada U3 plus U3. Jadi kalau kita jabarkan bentuknya harus seperti ini. Padahal ini jelas beda kan. Nah ini sama yang di bawah ini jelas ini tidak sama, ya kan? Maka kita simpulkan K plus L kali U itu tidak sama dengan KU ditambah dengan LU. Jadi ini tidak sama. Kalau tidak sama berarti gimana? Ya kesimpulannya syarat ke-8 tidak terpenuhi. Berarti ini dia bukan ruang vektor. Oke, tapi jelas ini bukan ruang vektor karena 8 tidak terpenuhi. Nah, tapi akan kita coba buktikan juga ya untuk ke-9 dan ke-10-nya. Walaupun jelas sudah bukan ruang vektor, tapi untuk contoh kita akan jabarkan juga bukti ke-9 dan ke-10-nya. Ke-9 itu bahwa K kali LU, ini L dikali U, itu nanti harus sama dengan KL dikali dengan U. Nah, ini KL kali U berarti kan K gitu ya, dikali dengan LU. LU itu apa? L kali U1, U2 dan U3. Nah, ini sama dengan KLU, K dikali L kali U1, U2, U3. Nah, jelas ini akan sama aja KL ya. KL ini dikerjakan dulu sama dikali dengan U1, U2 dan U3. Oke, seperti itu ya. 9 terpenuhi juga nih. Ini 9 itu terpenuhi dia juga sama dengan KL ya, KL dikali dengan U. Terpenuhi juga. Oke, sekarang kita ke syarat yang ke-10. Saya tulis di bawah sini aja ya. Nah, 10 itu ada elemen 1 gitu, 1 kali U sama dengan U. Nah, ini juga sebenarnya jelas sama ya. 1 kali U itu kan sama saja elemen pertamanya dikali 1 ya, 1 kali U1 ya, U2, U3. Jelas ini sama dengan U. Oke. Maka kita simpulkan ya, ini si V tadi, V tadi bukan ruang vektor karena aksioma ke-8 tidak terpenuhi.
Oke, ini contoh yang nomor 1 ya. Bahwa ini himpunan operasi X, Y, Z, X ditambah dengan X aksen, Y aksen, Z aksen, jumlahnya sama dengan di R3, X plus X aksen, Y plus Y aksen, Z plus Y aksen. Yang membedakan yang perkalian dengan konstanta ya. Ini yang dikali cuma elemen depan KX, Y, Z. Ternyata ini bukan ruang vektor. Kita lanjutkan untuk contoh nomor 2. Kita lanjutkan contoh yang nomor 2. Di sini diberikan himpunan semua matriks yang ukurannya 2x2 yang berbentuk A0, 0B. Jadi elemen di sini harus 0, di sini elemennya real dengan penambahan matriks dan perkalian skalar. Oke, kita ini dulu ambil sembarang dulu ya. Ambil sembarang. Nah, tiga elemen dari matrik ini misalkan A, B, dan C ya, elemen dari M22. Atau ini kita kasih nama V gitu aja ya. Kita misalkan vektor kita ruang vektor V. Lalu didefinisikan A itu apa? A itu misalkan elemennya di sini A1, 0, 0, A2. Ya. Terus kita definisikan juga B. B itu elemennya B1, 0, 0, B2. Lalu kita ambil juga C. Ini C. Itu C1, 0, 0, C2. Oke. Lalu elemen skalarnya ya. Ambil sembarang. K gitu ya, dan L elemen real. Nah, elemen real. Nah, sudah kita ambil. Nah, sekarang kita buktikan ya. Kita buktikan satu persatu. Yang pertama itu U plus V itu atau berarti ini A plus B gitu ya. A plus B dia harus masih ada di elemen V. Oke, kita tambahkan A plus B. Ini tadi definisinya tambah dan kalinya itu penambahan dan perkalian skalar gitu ya di matriks yang umum yang sudah kita kenal gitu. Berbeda dengan tadi itu ada modifikasi penjumlahan dan perkaliannya. Kalau ini sama dengan matriks perkalian matriks dan perkalian skalar di matriks maupun penambahan di matriks sama. Oke, kita buat dulu A plus B. Jadinya apa kalau A plus B? Ya, tinggal pakai definisi penjumlahan biasa matriks. Tinggal A1 ditambah B1, 0 ditambah 0, 0 ditambah 0, A2 ditambah B2. Maka kita dapat A1 plus B1, ini 0, 0, ini A2 plus B2. Apakah ini elemen dari V? Elemen dari V enggak? V tadi apa? V tadi itu harus di sininya itu elemen real. Ini kan real ya. A1, B1 kan real, ditambah real juga. A2, B2 itu dijumlah juga real. Di sini 0 udah memenuhi. Maka terbuktilah bahwa A plus B itu juga elemen dari V. Yang pertama terpenuhi. Oke, sekarang yang kedua. U plus V sama dengan V plus U. Kita jumlahkan. A plus B itu apakah sama dengan B plus A? Nah, ini jadi A1 plus B1, ini jadi 0, ini 0, ini A2 plus B2. Ya, ini sama dengan, nah ini kan bisa kita balik ya kan? Jadi B1 plus A1 karena sifat di bilangan real. 0 ini B2 plus A1, A2 ya. Maka ini sama aja B plus A. Nah, gitu. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga itu U plus V plus W yang dikerjakan dulu sama dengan U plus V dikerjakan dulu baru ditambah dengan W. Oke, kita cari dulu yang pertama U ditambah, kalau ini kita ABC ya, maaf. Berarti ini A ditambah dengan B plus C
Nah, nanti harus sama dengan A plus B dikerjakan dulu baru ditambah dengan C. Oke, ini bisa kita tulis. Apa? A itu, A tadi A1, ini 0, 0, ini A2. Lalu ditambah dengan B plus C apa? B plus C berarti ya tinggal B1 plus C1, 0, 0, ini B2 plus C2. Ya, maka kalau ini kita tambah, selanjutnya di sini langsung ditambah jadi A1 plus B1 plus C1, 0, 0. Nah, di sini A2, B2, dan C2. Oh, nggak muat ya. Nah, selanjutnya ini bisa kita jabarkan lagi, gitu ya. Ini bisa kita jabarkan bahwa A1 plus B1 plus C1 itu kan sama saja didapat dari A1 ditambah B1, gitu ya. Ini 0, ini 0, ini sama aja A2 ditambah B2, gitu. Baru ditambahkan dengan C1, 0, 0, C2. Ya, sama aja ya. Berarti ini sama aja apa? A dan B dikerjakan dulu. Ya, A dan B dikerjakan dulu. Baru setelah itu dikerjakan D ke C. Nah, terbukti ya. A ditambah B plus C yang dikurung akan sama dengan A plus B dikerjakan dulu baru ditambah dengan C. Yang keempat, itu tadi ada elemen 0 ya. Kira-kira elemen 0-nya apa? Terdapat elemen 0. Nah, kalau elemen 0 kita ya jelas di sini 0, 0, 0, 0. Nah, jelas ini juga masih elemen dari V ya. Ini kan V tadi kan yang penting ini 0 dan di sini elemen real. 0 dan 0 itu kan elemen real. Jadi nggak masalah ya. Berarti ini 0, 0, 0 ini sebenarnya dia juga elemen dari V. Oke, dan harus memenuhi bahwa 0 ditambah U sama dengan U tambah 0. Kita cari U ditambah dengan 0 atau A ditambah 0 ya. A ditambah dengan 0. Maka A ditambah 0 sama saja A1 plus 0, 0 tambah 0, 0. Ini A2 ditambah 0. Maka hasilnya sama dengan A1, 0, 0, dan A2. Atau sama aja A. Maka A plus 0 sama 0. Bagaimana kalau 0 ditambah dengan A? Berarti ini jadi 0 ditambah A1, 0, 0 plus 0. Ini jadi 0 ditambah A2 ya. Nah, maka ini hasilnya sama dengan A1, 0, 0, A2. Sama dengan A juga. Oke, sifat keempat terpenuhi ya. A plus 0 sama dengan A, 0 plus A sama dengan 0. Elemen 0 kita tadi 0, 0, dan 0. Oke, itu keempat. Kita lanjutkan ke yang sifat kelima. Sifat kelima itu ada elemen min U ya, terdapat elemen min U. Oke, terdapat min U, kalau kita berarti min A ya. Kira-kira min A itu apa? Min A itu sama aja min A1, 0, 0, min A2. Nah, terus harus memenuhi U ditambah min U sama dengan min U ditambah U sama dengan 0. Jadi harus U ditambah min U ya. U kalau ini berarti A ditambah dengan min A. Berarti sama dengan A kita min A1, 0, 0. A tidak ada minusnya ya. A1, 0, 0, A2 gitu ya. Ditambah dengan min A. Min A kita sama dengan min A1, 0, 0, min A2. Maka ini sama dengan A ditambah min A1, A1 ditambah min A1, 0 ya. 0, 0, 0, 0. Oke.
Maka terbukti A ditambah min A ini sama dengan 0. Sekarang yang min A ditambah dengan A. Ya, maka ini jadi min A1, 0, 0, dan min A2. Ditambah ini A1, 0, 0, dan A2. Oke, ini ditambah, maka jadi 0, 0, 0, dan 0. Maka ini 0. Oke, terbukti ya. Terdapat elemen min A. Min A-nya sama dengan min A1, 0, 0, dan min A2. Kita lanjutkan yang ke-6. Ke-6 itu kalau dikalikan dengan konstanta, dia masih elemen dari V. Nah, sekarang ini K dikali A ya. K kali A itu hasilnya apa? Berarti KA1, 0, 0, KA2. Apakah ini masih elemen dari V? Masih. V tadi kan yang penting elemen di sini real kan? KA1 itu kan real. KA2 juga real. Terus ini 0, 0 juga memenuhi. Maka ini jelas K kali A itu masih elemen dari V. Kita lanjut ke 7. Yang ke-7 itu K kali U plus V ya. K kali ini U plus V. Atau ini A plus B. A plus B. Langsung saja berarti K kali A plus B itu apa? A plus B berarti A1 plus B1, 0, 0, ini A2 plus B2. Nah, seperti itu. Sama dengan, ini kita kali, maka jadi KA1 plus KB1, 0, 0, ini jadi KA2 plus KB2. Oke, jelas ya, ini tuh sama aja apa? KA1 bisa kita pecah kan sebenarnya. KA1 0. Iya, nanti sebenarnya dia jadi ya benar. Jadi KA ditambah KB ya. Ini bisa kita pecah jadi KA1 0, lalu 0 ini KB1. Ditambah, nah ini jadi KB1 0, 0, KB2. Atau ini bisa kita pecah jadi KA ditambah dengan KB. Oke, begitu ya. KA plus B sama dengan KA plus KB. Yang ke-8 itu K plus L dikali U sama dengan KU plus LU. Ini jadi K plus L. K plus L dikali dengan A. Nah, berarti sama apa? Ya sama aja K plus L ini dikali dengan A1. Ini 0, ini 0, ini K plus L itu dikali dengan A2. Maka ini akan sama dengan KA1 plus LA1, 0, ini 0, ini K A2 plus LA2. Kan sama aja. Ini bisa kita pecah ya. KA1 0, ini 0, ini KA2 ditambah ini jadi LA1 0, 0, LA2. Berarti ini sama saja KA ditambah dengan KB. Oke, yang ke-8 juga memenuhi. Selama ini masih memenuhi ya 1 sampai 8. Kita lanjutkan yang ke-9, apakah masih memenuhi lagi? Oke. Yang ke-9 itu K LU, jadi L-nya dikali dengan U dulu, harus sama dengan KL dikali U. Ini ke-9. K, nah ini L kali U. Nah, berarti sama aja K kali U-nya kita ganti dengan ini. U-nya kita ganti dengan A. Ini A. Nah, seperti ini.
Maka ini sama aja K kali LA itu apa? LA itu LA1 00 LA2. Nah, sama aja. Ini jadi dikali ke dalam, maka sama aja KLA1 0 KLA2. Nah, K dan L-nya kan bisa dikeluarkan ya. Ini bisa kita pecah jadi KL-nya dikeluarkan. KL A1 00 A2 sama dengan, nah ini di KL dikali dengan A. Nah, terbukti ya, K dikali L dengan A yang dikalikan dulu akan sama dengan KL ini dikali dengan A. Oke, gampang. Sekarang nomor 10. 10 itu tadi terdapat elemen 1 ya, dikalikan dengan 1. 1 dikali A itu apa sih? 1 kali A berarti sama dengan A1 kali A1. Ya kan? A1 kali 1, 0, 0, A2 dikali 1. Kan sama aja A1, 0, 0, A2. Jadi ini sama aja A. Oke, terbukti. Nah, kita simpulkan. Ini kita punya bentuk matriks ya, semua matriks yang bentuknya A00B gitu, dan operasinya penjumlahan dan perkalian matriks biasa yang sudah kita kenal. Kita sudah tunjukkan memenuhi 10 aksioma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 terpenuhi semua. Maka bisa kita simpulkan jadi V adalah suatu ruang vektor. Oke, seperti itu. Oke, selesai ya materi tentang ini ruang vektor secara umum. Jadi dulu kita sudah mengenal ruang vektor di R2, di R3, kita generalkan di ruang N Euclid gitu. Nah, sekarang kita lebih luaskan lagi. Ternyata vektor itu tidak hanya A1, A2, A3 sampai AN ya. Ternyata bisa kita generalkan menjadi suatu polinomial, menjadi suatu matriks gitu ya. Menjadi bisa jadi nanti fungsi yang diferensiable kontinu. Itu ternyata semuanya itu juga suatu ruang vektor yang tentunya harus dilengkapi dengan operasi penjumlahan dan operasi perkalian dengan skalar. Oke, materinya kita hari ini cukup sampai ini. Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya itu untuk sub ruang vektor. Demikian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.